Keramik khas Malang adalah salah satu wisata dan tempat oleh-oleh yang menurutku bagus. Tapi para wisatawan ini juga masih belum tahu kalau ada tempat yang seperti itu, tempat wisata seperti itu. Berlokasi di sekitaran daerah Dinoyo, Malang. Dan menurutku di sana itu kampungnya sangat-sangat bagus karena memang budaya yang di sana itu dari orang-orang yang di sana itu budaya usaha keramik ini emang udah turun-temurun dari nenek moyangnya. Dari yang dulunya seorang pengrajin gerabah juga di sana, jadi sekarang lebih berfokus kepada penjualan atau usaha keramik juga. Orang-orang di sana juga budayanya juga masih kental karena establishment dari zaman 90-an hingga sekarang masih banyak adanya, dan juga karena masih ada ketua paguyubannya juga di kampung keramik ini. Jadi menurutku kampung yang bagus dan layak untuk dikunjungi juga sebagai tempat wisata untuk para wisatawan juga sih. Kalau di sekitar distribusi kami itu ada kali, ini kali Berantas yang lumayan lah view-nya. Ya, bisa tenang lah kalau kayak gini, Pak, mungkin. Benar. Ya, kalau misalnya dipikir-pikir orang habis kerja kan di atas, terus habis itu ke bawah kadang healing ya, biar cuci mata lah istilahnya itu kan. Tapi enak sih, Pak, kalau kayak gini nih, udaranya juga segar, apalagi ini habis hujan juga kan ini. Iya benar. Tapi kadang kalau banjir tuh, aduh. Susah kali loh. Nyusahin ya. Iya, mancing aja nggak bisa, yang ada kita yang kepancing sama arusnya nih. Lanjut, Pak. Mungkin ya. Putar kanan ke kanan. Nah gitu tempatnya Pak. Nah, boleh masuk ke pertanyaan langsung? Oke, siap-siap. Ya. Ngomong-ngomong ini, Pak, jadi itu semua produk Bapak ini dari tanah liat ya? Iya, kalau misalnya dari tanah liat semuanya menggunakan tanah liat sama gips. Karena itu salah satu bahan pokok yang kalau misalnya nggak ada mungkin kita nggak bisa buat keramik. Sekarang bukan tergantung sama pabrik, tapi tergantung sama Bahan bakunya. ya bahan bakunya. Pabrik tutup, kita bisa jalan sendiri. Nah, itu buatnya dari nol semua ya? Kayaknya. Iya, kalau misalnya dari nol kita buat dari nol, mulai dari bahan tanah liat, terus kita mulai pencampuran, terus juga pembentukan, pencetakan, terus juga sampai pengeringan, sampai di tahap pengecetan sampai akhirnya dijualkan. Gitu. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Ini ngomong-ngomong, maaf ya, Pak, kayaknya pertanyaannya agak awam buat Bapak ini ya. Itu kan tadi saya lihat itu ada macam-macam corak gitu, Pak. Itu emang coraknya itu bawaan dari Bapaknya sendiri atau mungkin gimana gitu, Pak, coraknya? Oh, kalau misalnya corak sama pola itu sebenarnya ada banyak ya. Kalau misalnya di sini tuh nggak cuma satu pola, nggak cuma satu corak, kita menerima custom juga, kita juga menerima request gitulah dari pelanggan biar bisa kita menyesuaikan. Kan selera orang juga beda-beda kan ya, nggak mungkin satu semua sama gitu. Jadi lebih bebas ya, Pak, buat coraknya itu, gak ada paten harus bentuk ini atau bentuk itu gitu. Ya, Ada ya, Pak? nggak ada itu. Kalau misalnya di Malang mungkin ada ciri khasnya, kayak misalnya keramik yang bentuknya tuh agak meleot-leot gitu, seperti kalau misalnya zaman dulu tuh cara duduk orang perempuan gitu. Cuma kalau misalnya sekarang itu kita udah istilahnya bisa berkembang gitu. Jadi kita bisa custom sendiri, mulai dari kreativitas gitu, kita kita blend ke keramik gitu. Jadi kayak yang biasanya cuma alat makan, alat dapur, terus juga vas bunga, sekarang bisa lebih dari itu. Remet ke mana-mana gitu. Iya benar. Kebetulan kan saya cari-cari di sumber-sumber literatur gitu ya, Pak. Ini kayaknya toko Bapak ini berdirinya udah lama ya, Pak, kayaknya. Nah, untuk Bapaknya sendiri ini sudah megang benar-benar Bapak sendiri itu dari kapan? Kalau bener-bener di tangan saya itu mulai tahun 2020 ya. Soalnya saya masih awam juga kan, masih belum punya pengalaman sebelumnya. Jadi ya
agak susah sih sebenarnya. Terus juga dari kecil kan sudah disuguhin sama keramik, sudah dikasih tutorial cara bagaimana lah membuat keramik ini bisa berkembang gitu lebih dari yang sebelumnya. Oh, berarti emang dari orang tuanya sudah itu apa membuat bapaknya ini buat meneruskan usaha keluarga ini ya? Ya, bisa dibilang begitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ya. Dari tahap awal ya itu pencetakan ya kayaknya, Pak. Ya. Nah, itu pengirimannya itu berapa lama bisa sampai ke tahap warnaan gitu? Kalau misalnya berapa lama itu mungkin 1 minggu sampai sebulan mungkin. Karena juga tergantung kan cuaca kadang. Iya, tapi kalau misalnya sekarang mungkin sudah nggak terganggu gara-gara kan kita sudah punya alat pengering sendiri, terus juga punya alat pencetakan sendiri tanpa harus buat manual gitu. Jadi sekarang udah agak menentu cuaca kayak gini ya Pak? Iya. Walaupun sekarang hujan masih bisa produksinya banyak gitu? Iya benar. Gitu, Pak. Udah, kita coba lihat ke dalam, siapa tahu masih mau lihat cara produksinya. Ya. Ya. Bersama cintaku bertepuk harap yang tak ada rintihan nada asmara ingin ku kembali ke masa remaja serasa gali dan kata yang ku mau kau untukku meskipun kau tak rindu engkau aku suka. Nah, saya tuh dari kecil tuh udah diajarin cara membuat keramik sama kakek saya. Nah, kayak waktu itu diajarin cara pembuatannya gitu. Tapi saya tuh kan bingung kayak motif bentuknya tuh beda-beda. Nah, sampai akhirnya di umur saya ke-12 atau 13 tuh diajari cara buat keramiknya. Kayak soal cara pembuatannya, bentuknya, modelnya, motifnya, semuanya lah. Nah, sampai akhirnya saya tuh melanjutkan bisnis kakek saya yang ya turun-temurun lah. Saya tuh menganut satu pepatah Jawa yang kayak wong Jawa aja lali Jawane, yang artinya orang Jawa jangan kehilangan Jawanya. Nah, saya tuh praktekkan budaya pepatah Jawa itu di bisnis saya. Keragaman budaya yang ada di Malang nih, salah satunya keramik. Keramik khas Malang ini sudah ada sejak tahun 1930-an. Nah, pada zaman itu tuh masih belum berfokus pada keramik ya. Waktu itu masih berfokus pada tanah liat, terus gerabah, banyak lagi. Dan salah satunya juga menggunakan alat-alat dapur. Seperti yang dilihat, nah itu juga salah satu display dan itu bisa dibuat kayak contoh, bisa piring, mangkok, terus juga vas bunga dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ngomong tentang sejarah, itu panjang sejarahnya. Mulai dari zaman kerajaan tuh dulu ditinggali pada abad ke-7. Nah, itu ada peninggalan seperti gerabah, terus juga fondasi-fondasi candi gitulah. Nah, itu termasuk peninggalan juga lah. Makanya sampai sekarang tuh masih turun-temurun hingga sekarang. Apa yang membuat kampung keramik ini menjadi salah satu tempat wisata yang harus kalian kunjungi? Iya, kalau menurutku karena di sana memiliki keunikan budaya tersendiri sih, dan juga keramik-keramik yang ada di sana juga unik-unik. Jadi itu menjadi ikonik latar belakangnya yang ada di sana sih. Ya apa sih? Kejadiannya kan emang digepuk ya, Bang? Ya ngono, dikatain alon-alon ae le. Kita harus Dapat le, gendengnya. Halo guys, kita naik Vespa guys. Oh, agak iri aku naik Vespa. Kan katanya langsung syuting apa ya, Bos sih? Genjutsu. Orang lari keluar.
Kita lari masuk. Jalan petentang-petenteng giliran 3 km sayu deh. Pakai sampah.